Saudara dan saudari, setiap menyebut bait suci, kami akan berpikir tentang mezbah emas. Mezbah, tabut perjanjian, meja emas. Hari ini kita akan membahas apa itu mezbah emas. Apa itu mezbah? Mari kita lihat apa yang Tuhan sendiri katakan tentang mezbah emas dan mezbah. Ada. Kemarin pukul 1.15 dini hari dan pukul 1.54 ya. Bukan pukul 1.51. Roh Kudus Tuhan berkata demikian. Roh Kudus Tuhan berkata, mezbah dan mezbah emas adalah mulut Tuhan. Apakah saudara mengerti? Mezbah dan mezbah emas adalah mulut Tuhan. Jadi mezbah dan mezbah emas adalah mulut Tuhan. Mulut ini digunakan untuk apa? Mulut Tuhan berarti Tuhan ingin makan makanan. Mezbah dan mezbah emas adalah mulut Tuhan. Ini kata Tuhan sendiri. Jadi mezbah dan mezbah emas adalah mulut Tuhan. Mezbah perjanjian lama untuk mempersembahkan daging sapi dan domba kepada Tuhan. Lemak sapi dan domba dibakar di mezbah untuk Tuhan. Tuhan makan daging sapi dan domba. Mezbah emas membakar dupa harum. Setelah perjanjian baru, apa makanan yang diinginkan mulut Tuhan? Perjanjian lama menggunakan domba sebagai korban. Seekor anak domba pagi hari sebagai makanan. Seekor anak domba malam hari. Korban bakaran penuh di mezbah. Diberikan kepada Tuhan sebagai makanan. Ternyata mezbah adalah mulut Tuhan. Kita memberikan pujian sebagai makanan untuk Tuhan. Pujian 1 jam pagi hari. Pujian 1 jam malam hari. Memberikan makanan terbaik untuk Tuhan. Memberikan nyanyian paling indah untuk Tuhan. Itu adalah persembahan kita untuk Tuhan. Ini sama dengan memberikan makanan kepada Tuhan. Memberi apa sebagai makanan untuk Tuhan? Yaitu nyanyian pujian. Memberikan makanan untuk Tuhan. Mezbah emas juga adalah mulut Tuhan. Mezbah emas, apa yang Tuhan inginkan sebagai makanan untuk diberikan kepada Tuhan? Mezbah emas, Tuhan tidak menginginkan nyanyian. Doa sebagai makanan untuk Tuhan. Doa syukur. Doa pujian sebagai makanan untuk Tuhan. Karena itu, Bapa Surgawi memberkati saudara Sibo. Memberkati besar 12 suku saudara. Ya, 12 saudara. Termasuk anak sulung mereka. Total ada 24 penatua. Memberkati anak-anak surga dengan limpahnya. Jadi, apakah anak-anak surga bertanggung jawab? Membawa korban pagi setiap pagi. Membawa korban malam setiap malam. Mempersembahkan korban kepada Tuhan di mezbah? Ada tanggung jawab. Selain itu, apakah mereka juga wajib membaca doa pagi? Dan doa malam kepada Tuhan? Mempersembahkan doa syukur kepada Tuhan? Karena ada. Sekarang kita mengerti. Itu adalah mulut Tuhan. Roh Kudus sendiri berkata seperti itu. Roh Kudus berbicara dari hati saudara. Mezbah dan mezbah emas adalah mulut Tuhan. Itu terjadi pada 7 September pukul 1.51 dini hari. Tuhan berkata demikian. Semua yang mempersembahkan nyanyian indah kepada Tuhan. Itu sama dengan mempersembahkan nyanyian pujian sebagai makanan untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Karena kita mempersembahkan makanan Tuhan kepada Tuhan. Begitu juga malam hari. Kita harus mempersembahkan korban di mezbah emas pagi dan malam. Dengan begitu Tuhan senang kepada kita. Karena itu, selanjutnya kita harus membuat nyanyian kita lebih baik. Membuat doa kita lebih baik. Memilih nyanyian yang merdu dan indah. Memuja lagu-lagu pujian kepada Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tentu saja lagu-lagu agama kita akan sementara. Jadi tidak bisa digunakannya. Maka harus perlahan-lahan menjadi lebih teratur. Sudah sangat baik. Jika ada kesempatan untuk menciptakan lagu, atau ada kesempatan untuk mengelola lagu, saudara dan saudari, sangat beruntung dan diberkati. Lalu bagaimana hati kita mengelola lagu-lagu kita? Bagaimana hati kita menciptakan lagu untuk persembahan kepada Tuhan? Harus dengan hati bersyukur. Harus menggunakan, harus. Dengan hati takut akan Tuhan menciptakannya. Dipersembahkan kepada Bapa di surga. Dengan begitu, Bapa akan senang kepada kita. Semoga Bapa memberkati Israel secara rohani. Amin.